Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan coba untuk mempelajari tentang weights pada Selenium. Apa itu weights? Jadi sebagian besar aplikasi web itu dikembangkan menggunakan Ajax dan juga JavaScript. Jadi saat halaman itu dimuat oleh web browser, elemen yang ingin kita lakukan interaksi di dalamnya itu memiliki interval waktu yang dapat dimuat dalam interval waktu yang berbeda. Jadi kita dapat uh, melakukan apa namanya loadnya itu dalam waktu yang berbeda. Nah, saat itu juga ini akan uh, sulit untuk mengidentifikasi elemen. Nah, dengan Selenium Weights ini atau dengan pengujian weights ini diharapkan kita dapat mengatasi masalah ini. Jadi kita akan bisa melakukan pengujian apakah dalam sebuah halaman itu dapat berhasil atau sukses dalam melakukan pergantian title. Jadi kita akan contoh kasusnya kita akan lakukan pergantian title di uh, web yang akan saya buat dalam bentuk ya bukan web ya, sebuah halaman HTML sederhana saja. Jadi kita akan gunakan atau sisipkan fungsi untuk setiap 5 detik melakukan load perubahan title. Nah itu biasanya kan juga bisa dalam web itu sering terjadi perubahan-perubahan title. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita membutuhkan satu buah file HTML. Jadi kita akan buat di sini untuk file HTML sederhana. Nanti kita masukkan script fungsinya untuk merubah title tersebut dalam rentang waktu yang kita tentukan. Jadi di sini akan lakukan pengujian Seleniumnya apakah itu sudah berhasil ketika running atau belum. Jadi yang perlu kita lakukan adalah untuk mencari atau membuat sebuah ini ya halaman halaman sebuah file HTML sederhana. Jadi kita lakukan itu, kemudian kita lakukan pengujian. Sekarang kita coba untuk melakukan Oke, oh jadi sebelumnya teman-teman bisa buat juga dicari filenya. Di sini sebenarnya sudah saya buat, tapi kita coba untuk melakukan di sini kita coba untuk buka nanti. Di sini sudah ada demo.html-nya. Nanti akan kita running, tapi kita isikan dulu di sini file HTML-nya dengan script sederhana yang akan kita bisa lakukan pengujian untuk modified title-nya. Jadi yang pertama, kita akan coba untuk isikan dulu demo HTML-nya di sini. Kita buat dulu file HTML. Kemudian kita bisa berikan head atau di sini kita juga bisa berikan title-nya. Di sini ya, ini yang penting di original title karena di sini akan ya bisa sih sebenarnya untuk nama yang lain, tapi di sini untuk mempermudah saya buat original title, maksudnya dia adalah title yang pertama atau title yang ketika kita lakukan akses ke file tersebut itu yang akan muncul. Setelah itu kita masuk ke bodinya, body dari webnya, kita tambahkan mengubah. Di sini di bodinya kita akan melakukan pengubahan dalam setiap 5 detik yang kita akan lakukan. Jadi title akan berubah setiap 5 detik. Kemudian kita buka atau kita lakukan definisi script di sini. Nah, script bisa tambahkan, kita definisikan variabelnya, kemudian kita lakukan set intervalnya, buat functionnya. Nah, di sini kita buat lagi dalam interval tersebut sebuah dokumen title atau perubahan namanya akan seperti apa. Jadi kita lakukan ya
modified title. Jadi dia akan melakukan, biar dia dinamis setiap 5 detik, maka kita perlu definisikan atau perlu kita definisikan variabel i-nya, karena di situ akan kita gunakan untuk melakukan counting atau looping di situ. Nah, di sini tinggal kita panggil saja variabel i-nya, nanti dia akan load atau dia akan melakukan sebuah pemanggilan sesuai dengan urutan berapa kali dia melakukan perubahan atau modified title-nya. Nah, di sini dia kita lakukan perulangan menaik. Kemudian kita definisikan waktunya 5000. Oke. Seperti ini untuk file demo HTML-nya. Nah, kemudian setelah dibuat file HTML-nya, kita membuat script Selenium-nya. Jadi seperti biasa kita import dulu di sini WebDriver-nya, kemudian kita import juga UI, kita gunakan WebDriver wait. Kemudian kita juga melakukan expected condition atau kita berikan nama alias EC. Jadi kita bisa panggil nanti dengan fungsi EC. Nah, kemudian seperti biasa kita definisikan terlebih dahulu untuk WebDriver-nya, kita menggunakan Chrome. Karena kita menggunakan Chrome driver ya, seperti biasa di praktikum-praktikum sebelumnya. Kemudian kita dapatkan alamatnya. Nah, alamat di sini karena kita berikan akses atau file itu HTML, maka di sini teman-teman bisa akses saja di filenya. Kalau di tempat saya di sini, berarti kita tinggal ini ya. Ya, lokasinya ada di sini. Ada di folder atau directory yang kita butuhkan. Nah, kita masukkan saja di sini. Kita tambahkan namanya ya, demo.html. Nah, di sini di depannya kita bisa tambahkan file, kemudian titik 2, kita berikan garis miring 3 kali, baru direktorinya. Seperti itu. Oke, kemudian untuk itu sudah untuk melakukan pengaksesan. Biasanya kalau kita mendefinisikan itu dalam sebuah website yang sudah ada domainnya, berarti kita masukkan alamat domainnya di situ atau hyperlinknya. Nah, di sini karena kita menggunakan file HTML, maka kita definisikan atau kita panggil itu di directory yang kita butuhkan. Kemudian kita buat script untuk melakukan fungsi wait. Jadi kita buat di main, kita panggil fungsi atau import dari WebDriver wait tadi yang sudah kita import di awal, kemudian driver, kemudian kita bisa masukkan di sini nama aliasnya, kemudian kita berikan title contains untuk dilakukan modifier. Nah, oke, kita lakukan print untuk cetak title-nya, kemudian kita lakukan driver quit. Seperti ini ya, seperti yang ada di contoh. Jadi teman-teman bisa lakukan source code-nya bisa diaplikasikan. Jadi kita sudah cukup untuk mendefinisikannya atau script yang akan kita gunakan. Kita coba untuk running. Oke.
tipu ya ternyata. Oke, kita coba untuk running. Nah, dia sudah buka. Nah, ketika fungsi ini, nah dia akan menutup. Ketika fungsi itu sudah berjalan, dia akan menutup. Caranya kita mengecek adalah kita buka di sini, di file HTML-nya. Nah, kita buka. Ya, dia akan mereload dan dia kita tunggu selama 5 detik, maka dia akan melakukan perubahan. Nah, modified title pertama, 5 detik kemudian dia akan berubah lagi, kedua, kemudian 5 detik lagi, ketiga, dan seterusnya sampai kita end kondisi ini. Jadi kita akan lakukan tadi, kita buat file HTML-nya dulu, kemudian kita bikin script-nya atau script Selenium-nya. Setelah itu berjalan, dia akan melakukan reload tadi seperti tadi, kemudian dia akan menutup sendiri. Setelah itu kita buka file HTML yang kita perlu buka untuk mengetahui apakah wait-nya sudah berjalan dengan baik. Oke, untuk tutorial pada pertemuan 14 ini saya cukupkan, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.